Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita hari ini, 14 April 2022, dengan judul yang tidak kalah menariknya, yaitu Jagalah Lidahmu. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang kami boleh rasakan hingga di pagi ini. Kembali lagi kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berkati sekali lagi pekabaran hari ini menjadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita hari ini dengan judul Jagalah Lidahmu. Mazmur 34 ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Sekali lagi, Mazmur 34 ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Dari semua karunia yang Allah karuniakan kepada manusia, tidak ada yang lebih berharga daripada karunia berbicara. Jika dikuduskan oleh Roh Kudus, itu merupakan kuasa untuk kebaikan. Dengan lidah kita meyakinkan dan membujuk. Dengannya kita menaikkan doa dan memuji Allah. Dan dengan lidah kita membawakan beberapa atau berbagai pemikiran tentang kasih penebus. Semua percakapan dan pikiran yang tidak pantas harus dihindarkan oleh orang-orang yang mau memperhatikan dengan jelas kebenaran rohani. Siapa yang tidak mencintai kehidupan dan menginginkan hari-hari indah, namun betapa sedikit yang mematuhi persyaratan, menahan lidah dari kejahatan dan bibir dari mengucapkan tipu daya. Sedikit yang bersedia mengikuti teladan kelembutan dan kerendahan hati juru selamat. Banyak yang meminta kepada Tuhan untuk merendahkan hati mereka, tetapi tidak mau tunduk pada disiplin yang diperlukan. Saat ujian tiba, saat pencobaan atau bahkan gangguan terjadi, hati memberontak dan lidah mengucapkan kata-kata yang seperti panah beracun atau hujan es yang meledak. Berbicara jahat adalah kutukan 2 kali lipat lebih berat jatuh pada pembicara daripada pada pendengarnya. Dia yang menyebarkan benih perselisihan dan perpecahan menuai dalam jiwanya sendiri buah-buah yang mematikan. Betapa menyedihkannya keadaan si pembawa cerita, orang yang suka membicarakan kejahatan. Dia adalah orang yang terasing dari kebahagiaan sejati. Dosa berbicara yang jahat dimulai dengan memelihara pikiran yang jahat. Setiap pikiran yang tidak suci harus segera ditolak. Dalam kamar tertutup, para pengikut Kristus berdoalah dengan iman dan dengan segenap hati. Setan sedang mengawasi untuk menjerat kakimu. Engkau harus mendapat bantuan dari atas jika engkau ingin melarikan diri dari perangkapnya. Jadi saudara, lidah itu adalah berkat. Karena itu adalah pemberian Tuhan. Tuhan ciptakan. Lidah itu diciptakan dengan seluruh tubuh kita. Jadi itu adalah karunia. Itu adalah pemberian berharga dari Tuhan. Dan penggunaan lidah ini, jika itu digunakan dengan bantuan kuasa Roh Kudus, itu dituntun dengan kuasa Roh Kudus, itu akan menjadi satu berkat besar. Tapi jika lidah itu digunakan dengan kesombongan, keangkuhan, dan sebagainya, maka lidah mengucapkan kata-kata yang keluar dari mulut itu bagaikan panah beracun atau bagaikan hujan es yang meledak. Ini kata firman Tuhan kita. Berbicara jahat itu akan mendatangkan kutukan bahkan 2 kali lipat lebih berat daripada kita mendengarkan daripada orang lain. Lebih berat adalah kita ucapkan. Jadi saudara, kita kadang tidak merasa kita berbicara jahat, tapi kita ketika menceritakan seseorang kejahatannya untuk kepentingan diri kita, bukan untuk perbaikan seseorang itu atau diri kita,
tapi untuk kepentingan kita mau melebihi orang yang lain, maka itu akan menjadi satu panah beracun bagi orang yang mendengarkan. Kadang-kadang juga kita tidak sadari ketika orang lain memiliki sesuatu, ketika orang lain mungkin mendapatkan sesuatu, mungkin lebih sesuatu, kita langsung bicarakan. Maka lidah kita sudah menjadi satu racun yang dapat membunuh diri kita sendiri, bukan membunuh orang yang lain. Kita cemburu terhadap orang yang lain, kita iri hati terhadap orang yang lain, dan kita berbicara terkait dengan orang itu sebenarnya bukan membunuh orang itu, tapi membunuh diri kita sendiri. Itu akan bagaikan racun dalam diri kita. Setan sedang mengawasi untuk menjerat kakimu. Engkau harus mendapat bantuan, dan bantuan itu dari kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa kepada Tuhan, mengatakan, Tuhan, lidah adalah pemberianmu. Kendalikan lidah saya dengan kuasa Roh Kudus, agar lidah ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita mengucapkan berkat, saya sering contohkan kepada jemaat saya. Mungkin ketika di rumah, kita pulang dari luar rumah, waktu kita masuk ada pepaya kita yang tadinya ada satu buah yang sudah masak bagus, lalu kemudian buah pepaya itu sudah hilang. Lalu kemudian kita langsung pikiran negatif, langsung kita mungkin berbicara yang tidak baik, sumpah-sumpah orang yang mengambilnya. Kita mungkin katakan, mudah-mudahan orang yang mengambil itu celaka. Ya, ternyata kita tidak tahu yang mengambil itu adalah suami kita, mungkin karena kita belum ada di rumah, dia lebih dulu tadi. Nah, kalau kita sudah mendoakan yang jelek bagi orang itu, bisa saja itu adalah anggota keluarga kita. Tapi sebenarnya kalau pikiran kita positif, kata-kata kita ucapkan begini, Tuhan, mungkin pepaya itu dibutuhkan oleh orang yang lain. Kiranya mereka diberkati dengan pepaya milik saya ini. Nah, maka kita telah mengucapkan berkat bagi orang. Bisa saja itu orang di rumah kita, dan kita bukan mengutuk orang tersebut, tapi justru kita sudah memberkati, walaupun kita tidak tahu siapa yang mengambil. Nah, dengan demikian maka gunakanlah lidah kita dengan sangat hati-hati. Berdoa, beriman kepadanya dengan segenap hati, Tuhan pasti akan menolong setiap orang yang mengikuti jejaknya. Tuhan berkati pekabaran hari ini boleh menjadi berkat dalam hidup kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk pekabaran yang indah hari ini. Biar dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, lidah kami diberkati, sehingga lidah kami, kata-kata kami boleh jadi berkat bagi banyak orang. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami hari ini dalam tangan Tuhan. Pelihara kami dengan kasih-Mu, agar kami dapat menjadi umat-umat-Mu yang setia. Apa yang kami lakukan hari ini selalu berhasil di dalam tangan Tuhan saja. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semua, sampai jumpa besok. Shalom.